行くぜ。魔術トライエクスプロージョン。ソニックウェイブ。フレアブラスト。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime berjudul Tensei Shitara Kendeshita. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Fran yang terus berjuang untuk mengalahkan para goblin. Ia pun meminta Master untuk membantunya bertambah kuat. Di mana setelah berjuang sampai matahari terbenam, Fran dan Master pun akhirnya berhasil mengalahkan para goblin tersebut. Fran juga berhasil menaikkan levelnya menjadi level 12. Lalu Fran yang menemukan sarang para goblin pun ingin menyerangnya. Namun Master langsung menghentikannya. Yang dikarenakan matahari sudah terbenam dan Fran juga sudah kelelahan. Di sana juga pasti akan ada lebih banyak musuh. Mereka pun memutuskan untuk menyerap kristal para goblin yang telah dikalahkan. Lalu saat Master sedang menyerap kristal, tiba-tiba 3 petualang yang sebelumnya datang dengan petualang lainnya. Mereka yang melihat Fran mengalahkan goblin sendirian pun terkejut. Fran pun memberitahu mereka bahwa ia juga menemukan sarang goblin. Di mana salah satu petualang itu mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu tidak ada goa di sana. Ia pun beranggapan bahwa itu adalah dungeon, di mana dungeon sering muncul secara tiba-tiba. Lalu Fran pun disuruh salah satu petualang itu untuk kembali ke kota, di mana ketua gil petualang ingin berbicara dengannya, sedangkan mereka akan mengawasi tempat itu di sana. Setelah sampai di gil petualang, Klim pun meminta Fran untuk menjelaskan lebih rinci, di mana Fran mengatakan bahwa ia telah mengalahkan 130 goblin dan 20 hobgoblin. Klim yang mendengar itu pun menanyakan apakah para goblin mundur saat bertarung dengannya. Fran pun menjawab bahwa mereka melawan sampai akhir, di mana hal itu membuat situasi semakin rumit. Jika mereka tak kabur saat bertarung melawan Fran, maka bisa dipastikan mereka sudah tak punya tempat untuk kembali. Dan sarang mereka sudah dikuasai oleh banyak hobgoblin yang lebih kuat. Fran pun mengatakan bahwa salah satu petualang yang ada di sana mengatakan bahwa itu adalah dungeon. Clem yang mendengar itu pun terkejut dan langsung ingin membentuk regu pembasmi. Ia pun menyuruh Donadron untuk mengumpulkan para petualang peringkat F ke atas. Ia juga menyuruh Fran untuk ikut ke dalam regu pembasmi, di mana Fran yang masih di peringkat G pun langsung dinaikkan ke peringkat F oleh Klim. Yang dikarenakan Klim tak bisa membiarkan petualang yang telah mengalahkan banyak goblin masih di peringkat G. Lalu setelah itu Fran pun menemui Garus untuk memperbaiki zirahnya. Di sana Fran juga bertanya kepada Garus tentang dungeon, di mana Garus menceritakan bahwa dungeon adalah sebuah tempat ujian manusia yang diciptakan oleh Dewa Bencana. Dan tempat itu juga sering muncul secara tiba-tiba. Inti dari dungeon adalah makhluk yang sangat dekat dengan Dewa Bencana yang disebut Dungeon Master, di mana jika ada manusia yang bisa mengalahkan Dungeon Master, maka manusia itu akan mendapatkan hadiah dari Dewa Bencana. Banyak juga orang yang mengatakan bahwa Dewa Bencana adalah dewa yang baik. Setelah zirahnya selesai diperbaiki, Fran pun kembali ke penginapannya. Di sana Master melihat status Fran yang telah meningkat drastis. Fran juga mendapatkan 3 gelar baru. Salah satu gelar itu adalah Goblin Killer, di mana Goblin Killer adalah orang yang telah membunuh lebih dari 100 goblin. Lalu Fran pun mengajak Master untuk mandi bareng. Di sana Fran pun membersihkan Master yang terkena banyak darah. Tak lama berselang, Nel dan para resepsionis lainnya datang ke sana. Fran yang membawa senjata ke dalam pemandian pun langsung dimarahi oleh Nel. Setelah selesai mandi, Fran pun mengobrol dengan Nel, di mana Nel yang tahu bahwa Fran akan ikut regu pembasmi pun menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri. Ia juga mengatakan jika Amanda ada di sana, maka misi pembasmian kali ini akan diselesaikan dengan mudah, di mana Amanda adalah petualang paling kuat di kota Alessa. Namun sayangnya semua para petualang peringkat tinggi harus ikut penyelidikan di dataran Marau. Nel juga sedikit menceritakan tentang Dewa Bencana,
di mana dulu dunia itu mempunyai 10 pilar dewa kuat. Namun sekarang yang tersisa hanya Dewi Kehancuran. Dewi Kehancuran pun menyebarkan bencana ke dunia agar manusia bisa berkembang untuk membangun masa depan, serta mencegah agar dunia tidak berhenti di situ-situ saja. Dan dungeon adalah salah satu bencana yang ia ciptakan. Lalu Fran pun menanyakan apakah tidak ada dewa perang, di mana Nel menjawab bahwa dulu ada dewa perang. Namun dewa perang termakan oleh kekuatannya sendiri dan menjadi dewa kejahatan. Setelah menjadi dewa kejahatan yang mempunyai kekuatan tiada tara, ia pun menantang para dewa lainnya. Namun ia berhasil dikalahkan, dan tubuhnya yang terpotong beberapa bagian pun disegel di penjuru dunia, di mana tubuhnya yang tak kuat disegel pun melahirkan para goblin dan monster lainnya. Master yang mendengar itu pun mulai paham dengan dunia tersebut. Namun Fran yang tak mampu mencerna pun malah ketiduran. Lalu di keesokan harinya, Fran dan Master pun menemui Garus, di mana sarung pedang yang dibuat untuk Master sudah jadi. Setelah mengambil sarung pedangnya, mereka pun pergi menuju ke tempat dungeon kemarin, di mana di sana juga sudah ada banyak petualang yang berkumpul. Donadron yang menjadi pemimpin regu pembasmi pun menjelaskan strateginya, di mana tujuan utama mereka adalah membunuh Goblin King dan Goblin Queen. Dan jika memungkinkan, mereka juga akan menyelesaikan dungeon itu dengan membunuh dungeon master yang ada di sana. Namun saat Donadron sedang sibuk menjelaskan, tiba-tiba para goblin muncul di sana dan langsung menyerang mereka semua, di mana hal itu membuat para petualang yang sudah berkumpul menjadi tercerai-berai. Master pun menyuruh Fran untuk maju sembari menolong petualang lainnya. Namun para goblin yang melihat Fran malah berlarian, di mana itu adalah berkat dari gelar Goblin Killer yang membuat Fran terlihat seperti iblis. Lalu setelah menebas goblin, Master pun menyuruh Fran untuk tidak menyerap kristal di sana, di mana itu sangatlah mencolok. Ia pun memutuskan untuk pergi ke dalam gua dengan menggunakan skill lompatan udara. Para petualang yang melihat itu pun langsung terkejut, di mana skill lompatan udara adalah skill tingkat tinggi. Dan Fran pun langsung menyerang para goblin tersebut. Kengi Sonic Wave! Setelah membuka jalan, Fran pun langsung masuk ke dalam. Meskipun sempat dihentikan Donadron untuk tidak masuk sendirian, namun Fran tetap masuk untuk mengalahkan Goblin King dan Goblin Queen. Lalu kita diperlihatkan di mana Dungeon Master yang telah memanggil monster tingkat tinggi. Dengan begitu ia merasa dungeonnya tak akan terkalahkan. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.